Iya. Baik, selanjutnya kami buka termin untuk pertanyaan, tanya jawab. Kami persilahkan untuk termin pertama 3 penanya. Silakan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya adakah peraturan, kan kalau misalnya kita tahu bahwa NGO asing baik itu mau memberikan bantuan apapun harus melalui BNPB. Nah, bagaimana sebenarnya manajemen baik dari BPBD sendiri ataupun BNPB untuk menanggulangi manajemen NGO asing. Kemudian tadi mungkin sempat dijelaskan beberapa kali di perkuliahan juga oleh Pak Tono bahwa jangan menjadi relawan yang bonex atau bondo nekat. Nah, karena nanti bisa jadi relawan itu malah menjadi korban. Nah, bagaimana sebenarnya juga memanajemen ketika di lapangan itu pasti ada tadi kayak di Aceh, ada beberapa relawan yang hanya bonex atau bondo nekat. Nah, itu kan nantinya akan ada efek gangguan psikologis. Nah, itu sebenarnya bagaimana manajemen dari pihak yang menangani tersebut. Kemudian tadi berhubungan tadi mungkin disebutkan yang dari Bapak Sigit bahwa di PMI itu relawan yang dari PMI itu diberikan jaminan atau asuransi. Nah, apakah pemberian jaminan atau asuransi itu hanya berdasarkan masing-masing organisasi atau memang sudah ada peraturan atau bagaimana? Kemudian tadi tentang local wisdom atau kearifan lokal, karena ketika kita masuk suatu daerah bencana harus ada perizinan seperti itu. Nah, mungkin bisa di-sharekan apakah kendala-kendala yang dihadapi selama masuk ke daerah itu, apa sulitnya atau memang lebih gampang kendala-kendala yang dihadapi selama kita mau masuk ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan silakan. Penanya kedua, Pak Webrik. Bukan nama institusi. Ya, terima kasih Bapak Sutono. Saya Patrick Bernardo, saya dari rumah sakit sebelah, Rumah Sakit Sarjito di bagian emergensi. Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua relawan yang sudah melakukan pelayanan untuk bencana di Indonesia. Apapun bentuknya relawan, menurut saya adalah suatu tindakan yang terpuji karena mereka secara ikhlas membantu korban bencana. Di sini banyak sekali tadi dari depan disampaikan secara garis besar, kalau saya simpulkan itu adalah pengalaman beliau, baik dari MDMC, Yakum dan sebagainya. Kemudian dari pihak BNPB yang kami garis bawahi adalah dari Pak Gatot, di mana sudah disampaikan dari Mbak yang depan tadi, bagaimana mengelola relawan itu sendiri. Karena ada relawan yang terorganisir dan ada yang individual. Kalau menurut gambaran saya, itu kalau yang terorganisir itu lebih terkonsep. Kita lihat tadi paparan dari Yakum, dari MDMC, meskipun gambar-gambar saja, itu lebih tertata dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Karena sudah mengenal bagian pra, durante, dan pasca bencananya. Tapi kalau itu yang bersifat personal, pasti kuat mengacaukan. Kita lihat kenyataan, maaf saya di lapangan, di Sarjito, saya dulu juga bersama Pak Tono sampai Padang, sampai Aceh, sampai Nias. Banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan bersama tentunya, ada yang ke Jakarta. Ternyata kearifan lokal itu menjadi penting. Jangan dibilang itu bondonek atau apa, kita perlu orang yang daerah situ yang mengerti bencana di situ. Pada saat terjadi Padang di Aceh, kita membawa orang Aceh. Pada saat kita ke Padang, kita membawa orang Padang. Karena itu alat komunikasi kita mengenal kearifan lokal. Itu. Kemudian begitu di Padang, kami ke Padang bersama Dr. Hendro pada saat itu kami berkoordinasi dengan Yakum. Ternyata dengan organisasi yang jelas Yakum bisa berkoordinasi dengan pemerintah dalam itu dulu saat Korlak, saya lupa tuh yang mengelola di Padang, di mana ternyata tidak semua bisa kita cover. Salah satunya tahap rehabilitasi dari bidang kesehatan. Ternyata kita butuh kursi roda yang menyediakan ternyata Yakum. Kami datang, kami punya kursi roda, kami butuh ini. Akhirnya karena itu bersinergi, akhirnya bisa tercukupi. Dari kesimpulan pengalaman saya bersama teman-teman semua yang ada di sini, dalam hal ini tidak hanya regional di Jogja. Harapan saya BNPB mempunyai legitimitas atau kekuatan untuk mengelola relawan melalui relawan yang terorganisir. Umpamanya ada Yakum, ada MDMC, ada NGO, wajib mutlak dan harus masuk melalui BNPB apabila di daerah itu terjadi bencana. Kemudian kalau ditemukan itu bersifat lokal, individual,
Nah, itu bisa diterapkan langsung di bagian yang terkena bencana dalam hal ini, atau bisa dimasukkan melalui organisasi itu. Secara organisasi konsepnya jelas, targetnya jelas, karena selama ini hebohnya kita lihat sekarang, gambar yang ada yang disampaikan Yakum adalah tahap tanggap darurat. Yang nampak kan gitu, bombingnya, klimaknya. Tapi begitu pasca bencana, kemana? Siapa? Targetnya apa? Ya kan? Maaf, saya juga relawan juga dari Tsunami Aceh dan sebagainya. Sampai kita mengalami bencana di Jogja, itu untuk pasca bencana, hubungannya dengan penjaminan kesehatan, Ibu. Bagaimana sekarang ada BPJS? Barangkali dana yang besar itu dimasukkan aja BPJS, dialokasikan untuk bencana. Pada saat seluruh warga Indonesia kena bencana, masukkan lewat BPJS, tidak akan menguap insya Allah. Tapi kalau itu setiap bencana, kami di lapangan merasakan ada bencana Merapi, ternyata ada jaminan kesehatan bencana Merapi. Kemarin Kelut, ada bencana kesehatan. Begitu kita klaim, nol. Akhirnya yang rugi kami yang di lapangan, Ibu. Kami dituntut melayani, ternyata pada saat kita minta BHP atau bahan yang kita berikan, mana buktinya? Wah gitu. Akhirnya kan repot. Mungkin itu masukan saja. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau juga salah satu relawan yang luar biasa. Ya, masukannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya kenalkan diri saya dulu. Saya Din dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. Instansi kami adalah UPT vertikal dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu dulu. Yang pertama mungkin kalau dibanding pengalaman dari institusi Bapak Ibu yang ada di depan, mungkin kami masih jauh dari bencana karena kami mempunyai tupoksi atau tugas di bidang bencana itu baru pada tahun 2004. Dan juga mungkin tidak sampai ke luar negeri, jangankan ke luar negeri, keluar Jawa aja enggak ya, karena wilayah kerja kita hanya di DIY dan Jawa Tengah, seperti itu ya. Dan kita juga tidak punya wewenang wilayah, tidak punya wewenang wilayah karena kita bekerja di bawah koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, seperti itu. Yang ingin kami informasikan bahwa sebenarnya menanggapi situasi bencana di sini, kami dari BTKL itu sudah, kalau dibilang pembina ya, pembina seperti relawan. Kalau sebenarnya kita belum mempunyai nama, apakah ini relawan atau enggak, karena kita ada organisasi masyarakat di bidang komunikasi, karena kita membutuhkan informasi mengenai kondisi bencana sehingga hubungan itu dekat. Akhirnya kami dari BTKL melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dari anggotanya di bidang pengendalian penyakit, karena kita belajar dari pengalaman misalkan kayak banjir di mana lokasinya itu sangat terisolir. Di sana dibutuhkan relawan untuk satu hal yang kecil saja, penyediaan air bersih yang sangat vital. Itu dibutuhkan orang yang paham bagaimana menggunakan air yang ada di sekitarnya yang melimpah itu untuk bisa diolah menjadi air bersih yang siap untuk digunakan dan aman. Nah, itu akhirnya kita berpikir kalau kita yang harus di situ terus nggak bisa, sehingga kita perlu relawan untuk standby di situ. Sementara kita juga berpikir untuk memberdayakan masyarakat setempat, tetapi kadang-kadang masyarakat yang terkena musibah pun tidak bisa berpikir ke situ ya, sehingga relawan itu sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti itu. Nah, dengan adanya seperti ini saya nggak tahu, tapi baru tahun kemarin ya kita melakukan pembinaan itu. Nah, ini apakah nanti akan bisa karena belum optimal ya dalam implementasi di lapangan para relawan ini, kalau boleh dibilang relawan. Nah, ini bagaimana nanti dengan sistem yang sudah ada sebenarnya, karena sementara ini kita hanya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Apakah kita harus sampai ke BPBD atau yang SAR tadi yang ada itu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai safety awareness, mungkin dari BPBD tadi ya, untuk safety awareness tadi kan ada sertifikasi mengenai relawan juga. Saya lihat di situ untuk manajemen relawannya, saya nggak tahu, mungkin saya kurang teliti. Apakah sudah ada safety awareness dalam pengelolaan pengelolaan relawan tadi? Karena saya lihat sekilas tadi mungkin belum kelihatan bagaimana mengembangkan safety awareness di relawan itu sendiri, karena itu sangat penting. Dan mungkin saya tanya juga dulu waktu sertifikasi, ada nggak yang diselipkan harus tahu mengenai safety awareness bagaimana, karena safety awareness itu juga masalah psikologi. Ketika dia emosi begitu melihat situasi yang begitu kacau, dia saya ingin menolong gitu, dia berangkat tanpa tahu lokasinya itu berbahaya sebagainya, sehingga dia meninggal di jalan. Dan kasus ini ada mungkin di Jawa Tengah.
di lokasi banjir, dia begitu semangatnya ingin membantu, tidak tahu lokasi seperti itu malah meninggal di jalan. Nah ini saya ingin tahu apakah program ini sudah masuk gitu kan di mungkin manajemen institusi yang memanajemeni relawan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari BTKL ya. Safety awareness ya. Itu yang ditekankan, apakah safety betul ya. Sekarang kalau kita bicara tentang safety, nah dulu apakah ruangan ini safety? Kita nggak tahu ya. Kita lihat apakah pintunya menghadap kemana ya. Ini kalau betul ya, nanti mungkin untuk panitia sesi berikutnya kita perlu workshop tentang bagaimana safety awareness untuk building, untuk bangunan dan sebagainya. Karena dan mestinya dari pagi tadi kita ada safety briefing. Sebelum acara dimulai ada safety briefing bahwa Anda posisinya di sini, kalau Anda ada suatu alarm dan sebagainya silahkan lewat lari ini dan sebagainya, kamar mandi di sana dan sebagainya. Mestinya ada, tapi ini masukan juga. Terima kasih. Baik, beberapa pertanyaan dari PSIK tadi ada beberapa pertanyaan, kami persilakan mungkin ada beberapa yang sudah jelas ya tentang manajemen NGO asing, mungkin lebih kami persilakan dari di PBD untuk bisa menjawab. Kemudian juga nanti ada yang relawan yang nekat tadi mungkin juga dari PBD dan dari mungkin dari PMI juga bisa menyampaikan. Kami persilakan. Terima kasih. Semoga saya bisa menjawab dan memuaskan pihak penanya. Jadi karena terkait dengan referensi saya. Namun prinsip dari penanggulangan bencana yang harus kita pegang itu prinsip efisiensi, Mbak, sebenarnya. Jadi kita lihat skala bencananya. Kan bencana ada tahapannya. Tadi saya bilang ada bencana yang jarang-jarang tapi besar, kayak tsunami itu gede, jarang tetapi besar. Ketika kita butuh bantuan yang besar, dan itu juga ada skalanya sebenarnya. Nah itu ada mekanisme yang diatur dalam regulasi ketika ada itu bantuan asing atau bantuan dari negara yang lain itu harus diatur dari pusat. Ya. Dan ini kita yang masih satu yang belum selesai itu tentang Perpres tentang status bencana sebenarnya. Dan yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, satu Perpres yang belum keluar itu tentang itu. Jadi ya kesulitan ini seperti Merapi itu butuh bantuan asing apa tidak pada waktu itu. Banyak yang di Jakarta itu sudah standby. Satu mau bantu, satu mau. Tapi Jakarta harus mendeklar itu sebagai bencana nasional. Selama ini yang hanya menjadi bencana nasional itu sebenarnya hanya Aceh. Yang lainnya itu tidak jelas. Nah, yang benar itu ini bencananya apa? Sinabung itu bencana nasional atau tidak? Sehingga ketika asing itu mau dan kalau itu menggelontorkan itu nanti kena aturan di sananya juga akuntabilitasnya bagaimana. Ini juga penting. Nah, untuk itu juga terkait dengan kemandirian suatu negara ini. Jangan-jangan kita dikit-dikit minta negara, dikit-dikit minta negara. Pernah itu ada juga ini. Jadi bukan maaf ya, ada NGO lokal tetapi yang hedon kita sebutnya. Dia tuh senengnya dapat bantuan asing ini. Bikin proposal, ini minta asing terus. Nah, sekarang sudah ada aturannya. Dan itu harus bisa di-track oleh Bappenas maupun dari Menteri Keuangan asal-usul anggarannya. Karena itu juga bisa jadi diselewengkan dan yang lainnya. Itu prinsip-prinsip akuntabilitas saja. Tapi bukan berarti kita menolak, tetapi juga terkait dengan bagaimana bangsa kita itu tangguh menghadapi bencananya sendiri. Tetapi kalau itu peluangnya terbuka, saya rasa tidak masalah. Kemudian manajemen yang agar tidak bonek. Nah ini memang tadi agar kita memberi juga menjawab pertanyaan Ibu dari tadi, bagaimana safety awareness. Justru itu ini dari BPBD juga sebenarnya baru ya Bu ya, sama duluan Dinas Kesehatan daripada BPBD. Jadi kami juga apa sih? Nah juga terkait dengan ketika kami diberi sertifikat, tadi Pak Budi, wah mantap bahasa sertifikasi BNPB. Saya tidak menyebut sertifikasi tapi diberi sertifikat. Nah, kan beda. Kok sertifikasi kok sudah ada tataran seberapa. Jadi diberi sertifikat dan itu belum ada materi yang pas saya itu, namun ada materi tentang K3. Jadi mungkin standar itu. Jadi itu ada satu pelatihan juga di sana yang terkait juga bahwa tipe-tipe bencana itu memberikan konsekuensi yang beda-beda. Dan itu ada level yang boleh masuk. Kalau bencananya seperti ini, ekstrimnya seperti ini, yang boleh masuk relawan yang apa. Jadi kalau bencana-bencana misalnya mungkin dari teman dari Sarda tahu karakter bencana itu beda-beda. Kalau tadi ada yang relawan nekat tadi gimana Mas? Ya, jadi itu bisa kita
masuk kategorikan gangguan akses kepada operasi. Jadi kita harus membina teman-teman yang masuk ke operasi pada masa darurat itu harus lapor, harus dikenali lah. Siapa penanggung jawabnya? Ini manajemen relawan. Ada komandan tanggap darurat. Ketika bencananya kecil, komandan tanggap darurat cuma membentuk organisasi kecil. Tetapi kayak Aceh itu organisasinya ada komandan darurat, ada banyak struktur yang menanganinya. Jadi lebih kompleks. Nah ini. Jadi agar tadi, tapi cuma masalahnya sering relawan itu tidak percaya dengan struktur organisasi tanggap darurat di situ. Kalau nanti lewat ini, nanti saya kelamaan. Nah itu. Sehingga nekat-nekat itu. Nah, budaya berisiko di negara kita masih jadi dibiasakan ini Mas. Nekat dulu. Jadi ketika dan ini belum ada protap yang kadang-kadang kita sendiri yang melanggarnya. Seperti ketika masa tanggap darurat kelut misalnya gitu. Ketika pemerintah dalam arti di sana lembaga yang kompeten itu membingungkan strukturnya ya. Mengatakan radiusnya 3 kilo tidak boleh dimasuki pelaku dan itu bahaya. Tetapi ada satu grup marinir sampai ke puncak dan mengatakan saya sudah sampai ke puncak. Nah, dan aman-aman saja sih. Nah itu kan gimana ini? Nah, harusnya ini ada peringatan-peringatan ini juga demikian. Sehingga tadi korban-korban tidak terjadi gara-gara memang operasinya tidak memperhitungkan apex safety. Kalau organisasi tadi tanggap darurat Bu ada, itu sudah ada nama bagian safety dan safety officer itu ada. Jadi keamanan. Jadi para relawan yang akan masuk itu sudah dikasih informasi. Kamu akan hadapi ini peralatanmu ini. Kalau kamu masuk lewat jalan yang ini di sini aman, jangan di sana karena sana rentan longsor dan jangnya sudah ada. Itu. Baik, terima kasih Mas Danang ya. Jadi ya tadi yang relawan nekat ya memang mungkin memang betul BPBD harus punya aturan yang karena punya kewenangan dalam kondisi bencana saya kira ada mungkin ada. Satu dikit ya. yang personal relawan yang dulu satu orang yang sendirian Pak, itu juga sering dan itu kita butuhkan Pak. Jadi pada waktu itu ada profesor yang sudah pensiun tetapi dia mengatakan saya relawan tetapi dia pada masa tanggap darurat, tidak masa pada tanggap darurat. Dan itu ternyata sangat membantu memperbaiki sistem kami juga kita terima. Jadi tidak harus, cuma kadang-kadang masih relawan itu dipikirkan tanggap darurat saja padahal tidak. Iya, terima kasih. Selanjutnya berkaitan dengan kearifan lokal, mungkin kami minta nanti dari dari LSM dua LSM mungkin bisa memberikan contoh. Tapi sebelumnya kami minta untuk Pak Sigit PMI untuk menjawab tadi tentang asuransi untuk relawan. Kami silakan. Oke. Jadi memang tidak semua lembaga relawan atau yang menghimpuni relawan itu punya kebijakan itu. Jadi memang kalau dari IFRC itu dari Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu memang sudah ada ketentuan bahwa kebijakan federasi tentang relawan bahwa Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah harus menyediakan pelindungan asuransi yang sesuai pada relawan, itu sudah ketentuan. Cuma memang tidak semua PMI itu atau Palang Merah di semua negara itu punya itu. Seperti di Filipina itu semua staffnya itu dapat asuransi. Tapi kalau di Indonesia, misalnya kayak di Indonesia itu yang lebih diutamakan tuh per case-nya. Jadi Satgana, Satuan Siaga Bencana itu kalau misalnya dia bertugas di suatu wilayah, itu yang diasuransikan, dia yang bertugas. Sementara yang tidak ikut ya tidak. Jadi tergantung case-nya. Tapi ada memang yang satu negara dia full perlindungan gitu. Jadi memang ini PMI sendiri sekarang masih mengkaji apakah semuanya akan di backup semua atau tidak, ini masih dalam kajian gitu. Termasuk bukan nyaman PMI. Saya sendiri kayak di yang ngurusi Tagana sini baru lagi dikaji apakah Tagana juga akan diberikan asuransi karena kan sistemnya hanya fasilitasi peralatan dan sebagainya, tapi belum sampai ke sana. Jadi memang sekali lagi asuransi itu tidak mutlak dalam sebuah perhimpunan, tergantung kekuatan dana dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak semua negara pun sama ya. Tadi yang katakan Filipina dia bisa memberikan perlindungan kepada semua staf dan juga relawannya. Sementara di Indonesia baru
per kasus setiap dia melakukan tugas, itulah yang diberikan asuransi. Gitu Mbak ya. Silakan dari YU dulu, kemudian nanti dari MDMC bisa menambahkan. Ya, untuk menanggapi yang kearifan lokal tadi ya, itu sangat penting karena jangan sampai kita selalu membawa atau memandang sesuatu masalah dari kacamata kita. Kadang itu sangat berbeda sekali. Contoh seperti konsep adil di masyarakat Jawa dengan di Aceh itu sangat berbeda. Ini contoh ya, jadi ketika di Jawa mungkin kita bisa datang dengan membawa hygiene kit atau logistik yang seadanya. Tapi ketika di sana, ketika kami bagikan dan kurang, mereka tidak sepakat. Bahkan mereka jelas mengatakan lain kali kalau barangnya kurang lebih baik tidak dibagi. Dan itu yang dari awal kita didik, maksudnya kita edukasi juga bahwa masalahnya kan kemampuan masyarakat sendiri di suatu tempat itu tidak merata. Ada yang punya, ada yang tidak punya. Ya sudah kita pikirkan bersama kriteria penerima manfaat. Tidak harus semua dapat 1 liter beras. Tidak harus semua dapat 1 hygiene kit. Kalau memang ada keluarga yang jumlah keluarganya besar, atau bandingkan jika ada satu keluarga yang ibunya jadi kepala keluarga dengan dibandingkan yang kepala keluarganya ayah, itu kan pasti berbeda. Itu yang kita edukasi. Dan itu kalau kita tidak tanya dengan masyarakat setempat, kita tidak ada koordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, kita tidak tahu. Contoh juga ketika kami melakukan simulasi di suatu tempat, ada satu tempat yang menerima memang oke, itu penting. Tapi ada satu tempat yang menolak. Sama-sama itu satu provinsi, tapi beda kabupaten, mereka mengatakan berarti kalau mengadakan simulasi itu kamu artinya itu mengundang bencana. Nah, seperti itu. Sehingga kami tetap melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat sempat untuk mencoba masuk, tetap melakukan simulasi. Tapi juga terus terang kadang penghambatnya justru dari tokoh agama, tokoh adat itu juga ada. Sekali lagi masing-masing tempat itu pasti berbeda. Karena ada juga tokoh agama, tokoh adat yang masih menganggap bahwa resiko bencana itu adalah, dampak dari bencana adalah pure takdir Tuhan. Nah, seperti itu kan, itu masih jadi penghambat ya. Kemudian saya hanya sedikit menambahkan terkait relawan, yang kami selalu ingatkan kepada relawan-relawan kami, tidak cukup hanya niat baik saja yang dibutuhkan sebagai relawan. Kami tekankan sekali lagi juga jangan konyol, karena yang dibutuhkan tidak hanya semangat saja, tapi juga tanggung jawab, komitmen. Kalau komitmennya cuma istilahnya mau coba-coba atau hanya sekedar pengen punya pengalaman, terus terang kami juga tidak sepakat, karena sekali lagi pilihan intervensi kami adalah yang memberdayakan. Jadi kalau memang kira-kira dia tidak bisa membantu dengan komitmen full, lebih baik mungkin tidak kali ini, lain kali jika ada kesempatan silakan bantu lagi. Dan yang menjadi pembelajaran juga bagi kami waktu respon Merapi tahun 2010, yang paling penting ada rest and rotation. Kadang ketika respon bencana itu semua semangat, lupa berapa jam, nggak pernah istirahat, nanti terakhir pada hari kelima semua rontok. Sehingga itu pembelajarannya adalah rest and rotation itu harus dipertimbangkan. Sehingga dari kami sendiri punya kebijakan ketika respon, tim awal yang datang itu maksimal 2 minggu. Itu pun ternyata dalam konteks konflik sosial nggak cocok. Kami kirim ke Mentawai dengan akses yang susah, naik perahu harus jalan kaki 4 jam, 2 minggu oke. Mereka senang. Tapi begitu di konflik Sampang, 1 minggu, padahal di kota Sampang mereka minta pulang. Padahal ngungsinya hanya di GOR. Hanya karena setiap kali diskusi dengan masyarakat berkumpul saja sudah diikuti oleh mungkin aparat. Keluar diikuti, mau masuk diikuti. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Mungkin Mbak Meni mau menambahkan? Iya, dan untuk emergency respon dimanapun kami berada, kami selalu berusaha untuk melibatkan warga setempat. Karena pertama, kita pasti sudah punya kendala yang namanya bahasa.
Itu bikin frustasi masyarakatnya, bikin frustasi kita sendiri. Jadi selain mereka juga memang sangat memberikan bantuan kepada kita tentang lokasi-lokasi bencana, jalan alternatif. Kalau misalnya kita mau ke sana, itu jalan alternatifnya ada 5, sehingga kita dalam menyusun security plan itu kita sudah tahu ada berapa jalan. Kalau cuma 1 jalan, kita harus upayakan bagaimana kita punya janjian dengan para relawan dan kami sendiri sebagai relawan, kita janjian. Kalau dalam waktu 3 jam misalnya saja, 3 jam kami tidak kembali, berarti kalian yang di mes atau di pengungsian atau di camp, kalian harus menyusuri jalan di mana kami seharusnya jalan. Jadi kemungkinan kalau misalnya longsor dan hanya ada 1 jalan, ya kami di sana kehabisan baterai, tidak ada sinyal atau apapun bisa terjadi. Tetapi kalau mereka yang ada di camp, mereka tahu itu harusnya pulang tetapi kok tidak pulang-pulang, nah mereka yang harus menyusul dan mencari bantuan. Itu kenapa kita memang sangat butuh warga setempat adalah untuk itu. Lalu kemudian memang betul ketika kita ngomong safety awareness itu, bahwa yang kami tekankan itu adalah 2. Jadi yang pertama tadi huwiyah, jadi kita harus menjelaskan siapa kita, berapa orang kita, dan di sana ceweknya berapa, cowoknya berapa, di mana mes kita berada, programnya itu bagaimana. Lalu kemudian yang kedua, selain kita menceritakan siapa identitasnya kita juga sebelum berangkat kita sudah harus tahu where we are working. Jadi di mana kita akan bekerja, budayanya bagaimana. Jadi kami kalau di Aceh, kami selalu saja posisi kami ketika permisi, kami akan tanya pada tokoh masyarakat, di sini larangannya apa ya Pak, Bu? Di Aceh kita tidak boleh melambaikan tangan untuk menyapa seseorang dari arah kiri, kita pakai tangan kiri. Jadi walaupun kalau kita secara umum ya, kalau misalnya kita difabel dan tidak punya tangan kiri, tidak punya tangan kanan, kita pakai tangan kiri, tetapi di sana lebih baik tidak usah melambai. Jadi cukup anggukkan kepala. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian di Padang tidak bisa yang namanya pendampingan anak-anak, biasanya pada umumnya itu adalah bermain dan belajar atau bernyanyi. Tetapi di satu tempat, tidak di Padang semuanya, di satu lokasi di Padang itu tidak bisa untuk bermain dengan anak-anak karena dianggap mereka bahwa tabu. Ketika masa emergensi, masa berduka, kenapa anak-anak disuruh nyanyi? Padahal maksudnya kita bernyanyi untuk melihat bagaimana mereka bisa mengekspresikan kekhawatirannya mereka melalui nyanyian, gambaran, tapi itu ternyata tidak boleh. Anak-anak harus hanya tinggal diam di camp. Nah itu kenapa kultur where we are walking itu juga sangat penting. Tanggal-tanggal keramat. Kalau di sana tanggal keramatnya itu banyak, kita tidak boleh pelayanan, ya kita jangan memaksakan pelayanan atau pemilihan. Jadi selain who we are dan where we are working itu harus kita pegang. Baik Ibu Elena, ya terima kasih. Ini adalah kearifan lokal harus kita pahami di lokasi bencana. Masih ada sisa waktu 2 menit, kami persilakan untuk Mas Budi. Terima kasih Pak Tono. Yang pertama saya sepakat bahwa kearifan lokal penting. Menarik Kediri ini walaupun belum punya BPBD, tapi sependek yang saya tahu masyarakatnya tidak sepenuntut dari masyarakat yang lain. Mungkin teman-teman yang udah ke sana bisa melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa kearifan lokal nyambung dengan kapasitas dari masing-masing wilayah daerah. Ini berbeda-beda. Padang yang dikatakan sebagai daerah yang paling siap karena sudah punya disaster plan, ternyata rumah sakit daerahnya juga pada menaikkan diri. Dr. Endro saya kira pernah bercerita lah ya. Itu saya kira tadi sudah panjang lebar. Yang kemudian yang kedua, saya sepakat bahwa setiap relawan yang mau masuk ke daerah itu wajib berkoordinasi dengan, kalau nasional ya BNPB, kalau daerah ya BPBD. Itu minimal, penting itu, karena memang BPBD saya kira beberapa sudah punya renkon yang bagus, sehingga mereka punya pemetaan SDM, lokasi, dan sebagainya. Sehingga itu penting, dan kami pun demikian. Yang medis tentu nanti nyambung lagi dengan dinas kesehatan. Kemudian safety awareness saya sepakat sekali, maka di MDMC menjadi penting itu, baik kita dengan peralatan pribadi maupun kayaknya dengan asuransi tadi ya, kalau kami sih bersyukurnya punya pelayanan kesehatan ya di semua daerah, sehingga akses ke arah ke sana bisa kita, saya kira itulah Mas Tono. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi ternyata waktu kita sudah habis, nggak bisa membuka sesi kedua. Jadi beberapa hal yang luar biasa dari pertemuan ini tentang relawan, dan saya mungkin memberikan rekomendasi untuk panitia. Saya kira ada hal-hal yang mungkin akan bagus untuk kita bahas ke depan. Apa sebetulnya safety awareness untuk relawan itu apa, sepatu atau sepatu yang
safety shoes yang bagus itu yang seperti apa, hand glove yang bagus itu yang seperti apa. Karena contoh di Kediri ya, yang kemarin belum lama ada dua rekan mahasiswa yang terpaksa harus meninggal karena ya mestinya kalau dia menggunakan sarung tangan kulit yang biasanya dipakai di beberapa perusahaan safety itu mestinya bisa dihindari ya. Jadi sekali lagi itu jadi perhatian kita semua. Ada hal yang menarik di sini, ada 4 hal yang mungkin perlu kita saya tidak simpulkan, tapi saya tekankan di sini adalah sebagai relawan kita harus satu punya komunitas, akan lebih aman untuk kita ya, kalau kita punya komunitas, dan juga itu sebagai payung hukum kita kalau nanti mungkin ya kita berada di bawah BPBD, di bawah komunitas seperti MDMC dan sebagainya. Dan tentunya syarat sebagai masuk di komunitas mesti punya keahlian khusus. Jadi relawan kalau yang umum-umum banget ya mungkin sebaiknya harus punya spesifikasi yang dimiliki oleh relawan tersebut. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan safety awareness. Jadi sekali lagi ini juga contoh yang sebenarnya tidak baik kalau kita bicara tentang safety awareness pada pembicaraan ini. Tentunya juga mestinya tadi pagi diawali dengan safety briefing, dan ruangan pun mestinya juga, kalau yang namanya ruangan safety mestinya pintunya kalau untuk kalangan umum itu pintu harus menghadap keluar semua. Ini nanti ada sesuatu semua lari ke pintu nggak bisa kebuka. Ini contoh bahwa hal yang menarik mungkin suatu saat ini kita perlu bahas untuk berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kami mohon aplaus untuk para pembicara dan para pembahas. Terima kasih sekali untuk para pembicara dan pembahas. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat, dan saya selaku moderator di sini dari jam 1 sampai jam 3 lebih. Mohon maaf kalau selama kami membawa acara ini ada yang tidak berkenan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tono. Dan untuk sesi yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Dr. Sulanto Saleh Danu. Dipersilahkan, sekaligus untuk menutup acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan yang ditunjuk yang paling tua di ruangan ini. Saya nggak tahu karena kebetulan ketua panitianya sedang di Sarjito, ada akreditasi untuk GCI ya, jadi dipanggil Pak Direktur tadi. Kemudian dihibahkan ke saya, alasannya itu Bapak kan yang paling tua, katanya nutup harus orang tua katanya. Baik. Seminar ini sangat menarik ya. Ada 2 hal yang perlu kita lihat, bahwa satu mengenai manajemen sport, dan yang kedua mengenai relawan ya. Dalam manajemen sport kita akan membicarakan tadi telah kita bicarakan tentang regional disaster plan. Ada beberapa yang kita temukan, dapatkan dalam pertemuan ini. Satu, mengenai definisi disaster. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, ada berdasarkan undang-undang, ada berdasarkan dari PBB. Nah, untuk kita Indonesia, sebaiknya yang PBB jangan kita pakai. Tetap kita semua satu pakai Undang-Undang 24 2007. Satu. Kemudian yang kedua, yang menarik tadi juga kita semua baru dengar bahwa BNPB tidak ada garis birokrasi ke BPBD. Nah, ini yang menarik. Lalu bagaimana dengan adanya istilah bencana BPNB dan BPBD ini, lalu bagaimana? Nah, ini mungkin perlu kita kembangkan lagi nanti dalam tingkat-tingkat itu. Kemudian ini yang menarik lagi adalah
Yang ketiga mengenai masalah regional. Dari pengalaman kita melihat Gunung Merapi. Terminologi regional ini apakah tadi disampaikan Prof. Laksono, apakah menyangkut administrasi teritorial atau hazard areal yang berbahaya? Merapi kita lihat ada Boyolali, Klaten, Sleman, dan sebagainya. Gunung Kelut ada beberapa, Sinabung juga ada. Apakah itu tidak perlu koordinasi ini kita buat dengan baik? Ini yang perlu kita lihatnya. Jadi itu. Ini halnya. Kemudian tentang relawan, tadi dari pengalaman banyak sekali, ya. Bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa relawan itu bisa menguntungkan, bisa merugikan, dan bisa membahayakan diri sendiri. Makanya kita menyebut ada safety awareness dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita lihat. Nah, ada hal yang menarik dari relawan, ada yang sudah terkoordinir dengan baik, katakanlah Indonesian Red Cross. Saya pernah Gang Kota Madya, saya pernah di Galang 1,5 tahun yang mengurusi refugee, pengungsi Vietnam. Nah, ini kita lihat di sini bahwa dalam relawan ada hal yang penting adalah satu, yang menanggung asuransi tadi sangat menarik. Ya, dari PMI tadi mengatakan Tagana, kalau ada tugas saya asuransikan. Berarti kalau dia mati atau ada kecelakaan, itu ada yang menanggung asuransi. Bagaimana dengan MDMC? Bagaimana dengan YEU? Apakah ini juga berlangsung? Dan juga dengan ormas-ormas yang lain. Ini mungkin perlu kita pelajari lebih lanjut. Apalagi dengan Bu Arida tadi menyampaikan bahwa ada BPJS, ada JKN. Ini mungkin perlu kaitannya di berembuk ke arah itu. Itu hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan dari hal itu maka bisa kita bahwa kita masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, baik menyusun konsep-konsep, pelaksanaan maupun koordinasi dan juga simulasi. Baik, saya kira itu yang bisa ke resume di sini. Untuk itu sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Dengan ini maka seminar saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara Seminar Pengembangan Kesiapsiagaan Daerah dalam Penanggulangan Bencana atau Regional Disaster Plan pada hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.